Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Lestari dari kelas PKI 4C, nomor NIM 12306193116. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai konseling berpusat pribadi. Konseling berpusat pribadi ini dikembangkan oleh Rogers sebagai hampiran keilmuan. Teknologi kepribadian ini merupakan cabang dari psikologi humanistik yang menekankan pendekatan fenomenologis yang mengutamakan proses konseling berpusat pada hubungan dibandingkan mengutamakan teknik itu sendiri. Kemudian model konseling berpusat pribadi ini memusatkan pada peranan penting dari sikap konselor kepada konseling. Konseling berpusat pribadi ini ditekankan pada kualitas interaksi antara konselor dan konseli, di mana konselor itu menunjukkan sikap dasarnya. Dalam konseling berpusat pribadi ini, individu dipandang sebagai makhluk yang mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk memahami segala perilakunya dan memiliki kemampuan untuk perubahan pada dirinya yang tertata dan terkonstruk, sehingga secara efektif individu tersebut menjalani kehidupan yang produktif. Kemudian di sini yang perlu dipahami, konselor dalam teknik berpusat pribadi memberikan dukungan serta sikap peduli dan tidak menghakimi atas apa yang terjadi pada diri konseli. Dengan demikian harapannya ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada diri konseli tersebut. Selanjutnya ada 3 sikap dasar dalam konseling berpusat pribadi ini yang harus dimiliki konselor, yaitu yang pertama kongruen, yang kedua penerimaan positif tanpa syarat, dan yang ketiga empati. Jadi itu adalah 3 sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling berpusat pribadi ini. Kemudian dari 3 sikap dasar inilah diharapkan ada perubahan yang signifikan terjadi pada diri konseli. Tujuan konseling berpusat pribadi ini sendiri adalah untuk membantu konseli dalam mencapai tingkat kemandirian dan integrasi yang lebih besar, sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan-permasalahannya dengan baik ketika mereka mampu mengidentifikasi permasalahannya itu. Jadi tidak sebatas penyelesaian masalahnya saja, tetapi membantu konseli untuk mencapai tingkat kemandiriannya. Jadi ketika ada masalah, konseli itu secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Selanjutnya, konselor dalam konseling berpusat pribadi ini memfasilitasi konseli untuk mencapai tujuannya dan menemukan secara mandiri. Jadi konselor itu hanya sebagai fasilitator dalam menggali tujuan dalam penyelesaian masalah dalam diri konseli itu sendiri. Konselor di sini lebih kepada memberikan komitmen selama sesi konseling berlangsung, di mana ada meta tujuan dari memberdayakan konseling dan membebaskan sumber daya internal konseli untuk pertumbuhan. Jadi tidak hanya untuk tujuan saat ini, namun lebih kepada tujuan untuk kedepannya. Selanjutnya, konselor itu mendukung tujuan yang diidentifikasi konseli itu dengan pemahaman bahwa tujuan bisa berubah selama proses konseling berlangsung. Nah, di sini konselor dalam konseling berpusat pribadi harus bersikap peduli dengan memasuki dunia konseli secara bertahap dari waktu ke waktu demi memahami pengalaman yang diperoleh oleh konseli. Jadi di sisi lain, konselor itu menunjukkan sikap yang mendukung, sikap yang tulus, serta menerima keadaan konseli secara apa adanya. Jadi tidak ada identifikasi atas masalah yang terjadi pada diri konseli. Dengan demikian, hal tersebut itu bisa membantu konseli berubah menjadi pribadi yang sebelumnya kaku menjadi lebih santai untuk menyampaikan permasalahannya kepada konselor. Seperti itu. Kemudian
Contoh kasus, eh, ada seorang anak yang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Namun pada suatu waktu anak itu mulai menyadari bahwa perilakunya itu bertentangan dengan perasaannya. Pada kenyataannya anak tersebut itu sering membentak dan sering membantah perintah kedua orang tuanya. Padahal sebagai seorang anak itu tidak seharusnya berperilaku seperti itu kepada kedua orang tuanya. Nah, pengalaman seperti ini merujuk pada suatu pertentangan antara siapa saya sebenarnya dan seharusnya saya itu menjadi orang yang bagaimana. Kemudian dari situ anak tersebut siap untuk menerima layanan konseling untuk menutup kesenjangan yang ada pada dirinya sendiri, sehingga anak ini dapat menemukan dan memecahkan permasalahannya yang ada pada dirinya sendiri, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.